Kami, anak-anak Kabupaten Cirebon, menyuarakan 1. Mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak ikut berkontribusi penuh mewujudkan Kabupaten Cirebon yang layak anak. Komunitas Forum Anak Kabupaten Cirebon atau selanjutnya akan kita sebut FONKACI pertama kali dibentuk pada tanggal 12 November 2012. FONKACI dibentuk atas inisiatif anak-anak yang berdomisili di sana. Inisiatornya sendiri adalah Kak Subagja Salim atau Kak Bagja. Nah, nantinya Kak Bagja ini bakal jadi fasilitator di FONKACI. Untuk mewujudkan inisiatif ini, mereka akhirnya melakukan konsolidasi dengan pemerintah untuk menyampaikan pemikirannya. Melalui hasil diskusi itulah akhirnya terbentuk Forum Anak Kabupaten Cirebon. Jadi, Kabupaten Cirebon memiliki tujuan untuk menjadi kabupaten layak anak. Nah, untuk mewujudkan hal ini, dibentuklah FONKACI yang berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Keberjalanan FONKACI akan dipantau secara langsung oleh pembina dari dinas yang disebut sebagai bunda oleh anggota FONKACI. Sebenarnya, apa sih tujuan dari FONKACI itu? Adanya FONKACI bertujuan untuk mewadahi dan menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Terus sebenarnya, siapa dan apa sih target dari FONKACI ini? Utamanya adalah anggota komunitas, yaitu anak-anak yang berada pada rentang usia 14-18 tahun. Di atas rentang usia 18 tahun, alumni FONKACI disebut sebagai fasilitator. Adanya FONKACI menyasar beberapa hal berikut, yaitu 1. Mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap anak. 2. Mempererat kekeluargaan antar anggota di dalam komunitas. 3. Membangun kapasitas dan kemampuan anggota. 4. Mengembangkan personal branding. Selain usia dan domisili, gimana sih caranya supaya bisa join FONKACI? Pertama, bergabung atas dasar kesadaran sendiri. Kedua, melampirkan surat izin orang tua dan wali. Ketiga, bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan organisasi. Gimana? Mudah banget kan? Jadi anggota FONKACI, banyak banget loh kegiatan menarik dan bermanfaat yang bisa dilakuin. Salah satunya yang pasti banget dilakuin setiap tahun adalah Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Tentunya sebagai forum anak, Hari Anak pastinya wajib banget untuk diselebrasikan dengan meriah. Pada tahun ini, FONKACI akhirnya merayakan Hari Anak Nasional secara offline di Museum Pangeran Cakrabuana setelah 2 tahun mengalami pandemi COVID-19. Mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya, anak-anak berpartisipasi penuh dan antusias dalam menyelenggarakan acara ini. Ada beberapa mata acara pada kegiatan ini, seperti penampilan tari topeng dan puisi, tidak hanya dari FONKACI, tetapi juga SMPN 1 Sumber, dan ada juga sesi pembacaan dan penyerahan surat anak Indonesia atau SAI. Nah, selain itu ada program yang gak kalah menarik, yaitu ROTI, atau Ramadan Sehat Bergizi. Nah, di sini teman-teman FONKACI mengadakan kegiatan buka bersama anak-anak panti asuhan. Wah, keren banget ya. Dampak yang dirasakan pastinya positif banget dong, karena selain dapat meningkatkan hubungan internal antara anggota FONKACI, kegiatannya juga bisa menjadi bentuk pengabdian masyarakat kepada masyarakat sekitar. Nah, sangat besar hati banget ya. Nggak jauh dari pengabdian masyarakat, ada program lain yaitu SANGCI, CB bareng FONKACI. SANGCI ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat umum mengenai bahasa isyarat dan memudahkan masyarakat juga nih dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Nah, SANGCI ini menarik banget karena menggunakan pendekatan self-help. Di sini, teman-teman FONKACI memanfaatkan SDM internal mereka sendiri untuk menyelesaikan permasalahan sekitar. Jadi, FONKACI mengundang fasilitator atau alumni mereka sendiri dan ketua 2 untuk mengajarkan sistem bahasa isyarat. Next program kita ada Ocean Young Guard
Di program ini, para anggota Fonkaci bareng-bareng sama adik-adik SD kita belajar merawat alam dan mendaur ulang sampah. Nggak cuma itu, ada juga kegiatan membuat poster untuk peduli lingkungan dan juga membuat eco brick serta menanam mangrove di pesisir pantai. Wah, menarik banget ya. Nggak cuma itu, ada juga pendekatan technical assistance atau pendekatan dengan pihak eksternal, karena di OYG ini teman-teman Fonkaci melibatkan langsung mahasiswa UNPAD atau Universitas Pajajaran. Masih di ranah lingkungan, kita ada Kuber 2 atau Kui Bersih-Bersih. Nah, di Kuber 2 ini, teman-teman Fonkaci mengajak anak-anak untuk turut serta merawat lingkungan. Tujuannya untuk menanamkan rasa tanggung jawab atas kebersihan lingkungan pada diri anak itu sendiri. Fonkaci menghimbau kalian semua membawa botol tumbler dimanapun kapanpun agar meminimalisir adanya sampah plastik. Fonkaci, mana tumblermu? Fonkaci, Kubur 2. Selain punya fokus di pemenuhan anak-anak dan juga ranah lingkungan, dan juga mungkin pengabdian masyarakat, Fonkaci ini juga turut serta melestarikan budaya loh. Nah, itu diwujudkan dalam salah satu program, yaitu Festival Kuaya Cirebon. Nah, festival ini bertujuan mengenalkan budaya dan juga permainan tradisional kepada anak-anak digital native. Program selanjutnya yakni Festival Rayuan Dokcil. Fokus dari festival ini pada stunting dan juga hidup sehat yang dikemas dalam berbagai macam acara seperti cerdas cermat. Untuk mengembangkan kapasitas dan internalisasi anggota, Fonkaci juga mengadakan jambore. Di acara ini diselenggarakan kegiatan mulai dari FGD dan juga malam keakraban bagi para anggota Fonkaci. Jika mengaitkan dengan tujuan pembangunan, beberapa goals dalam SDGs juga tercantum pemberdayaan dan pengembangan anak, seperti dalam mengatasi kemiskinan dalam hidup anak-anak, kekurangan gizi pada anak, jatuhnya korban anak-anak karena penyakit yang bisa dicegah, pendidikan inklusif dan efektif bagi anak, akses seluruh anak dalam semua kesempatan, akses bagi anak terhadap sanitasi dan air bersih, serta melindungi anak dari efek perubahan iklim. Dengan cakupan wilayah yang luas, masih sulit bagi Fonkaci untuk memenuhi dan memantau pemenuhan hak anak dalam SDGs tersebut. Beberapa anggota yang direkrut juga masih berdomisili di sekitar Kecamatan Sumber, yang menjadi pusat koordinasi antara Fonkaci dan juga DP2 KBP 3A. Kita sebenarnya kepengen mah nyari kepala bidang itu yang dekat-dekat aja. Kita seimbangkan dengan mobilitas yang jauh dan dekat. Jadi kalau misalnya dari kepala bidangnya jauh, ya berarti anggotanya harus dekat. Memang tidak dinas kita saja ya, seluruh juga itu kena refokusi anggaran, kita benar-benar dipangkas gitu anggaran. Akhirnya kegiatan kita ingin mendukung anak, tapi yang memang tidak bisa seperti yang disesuaikan sama anak-anak, tapi yang penting bisa berjalan itu saja jadi akhirnya. Sebenarnya tujuannya ya buat ngebangun, dibilang kekeluargaan. Terlebih lagi itu juga pulang namanya ngebangun capacity building juga, ada yang kurang, ada yang semua mulai kita rangkul. Kita semata-mata personal branding juga sih itu berlangsungnya juga. Tapi ya lagi-lagi kalau misalnya ngomongin kegiatan ya sebenarnya sulit. Lagi-lagi kita nggak soal main. Iya sih benar. Jadi kan udah pernah lihat kadang kita online juga mager juga gitu kayak ngapain. Kota Layak Anak yang menjadi misi dari Forum Anak sendiri tentunya memerlukan perencanaan wilayah yang relevan dan juga menjadi tantangan. Dari segi keuangan, penting bagi pemerintah untuk menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk beraktivitas. Namun menurut pengakuan dari anggota Fonkaci sendiri, pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan perspektif anak juga masih belum terasa pengaruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan wilayah yang inklusif belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Cirebon. Kepentingan anak-anak sebagai kelompok sosial tidak bisa dianggap remeh dalam perencanaan dan juga pengembangan komunitas. Anak-anak nantinya akan meneruskan estafet pembangunan sehingga perlu mendapatkan dukungan yang optimal. Salah satunya melalui wujud Kota Layak Anak, melalui Forum Anak sebagai enablernya. Fonkaci, Selatan.
Assalamualaikum.